Halo teman-teman, untuk materi kita yang kali ini itu mengenai piutang wesel atau notes receivable. Jadi untuk piutang wesel ini itu ada dua macam, yaitu yang berbunga dan tanpa bunga. Kita langsung masuk ke contoh soal yang piutang wesel dengan bunga atau dengan interest bearing notes. Jadi contohnya adalah pada tanggal 1 Agustus 2020, PT JJ meminjamkan uang sebesar $300.000 kepada EJ Company dengan menerima wesel 300.000 dengan bunga 6% dan jatuh temponya 6 bulan dari EJ Company. PT JJ akan menerima pembayaran bunga dari EJ Company setiap awal tahun, dan juga PT JJ membuat laporan keuangan secara anuali atau per tahun. Buatlah jurnal yang dibuat oleh PT JJ. Jadi pada kasus ini kan dibayar di awal tahun bunganya. Untuk yang jurnal pertama itu adalah ketika penerimaan wesel yang dilakukan oleh PT JJ pada tanggal 1 Agustus karena dia menerima piutang wesel sebesar 300.000 dan juga dia juga menerima dia akan mengeluarkan kas karena dia meminjamkan uangnya kepada EC Company sebesar 300.000. Jadi piutang wesel pada kas sebesar 300.000. Lalu selanjutnya itu jurnal ketika PT JJ itu melakukan tutup buku. Jadi pada tanggal 31 Desember dia melakukan tutup buku dan dia juga melakukan pengakuan bunga. Jadi di sini dia harus mengakui piutang bunga untuk yang berapa lama? Untuk 5 bulan. Kenapa? Dari 1 Agustus sampai dengan 31 Desember itu kalau dihitung ada 5 bulan rentangnya, yaitu Agustus, September, Oktober, November, dan Desember sampai akhir. Jadi ada 5 bulan. Jadi kita kalikan nominal piutang dengan bunga 6% dikalikan dengan 5/12, yaitu 5 bulan per 12 bulan. Karena yang 6% ini adalah bunga per tahun. Jadi tinggal kita kalikan 300.000 dikali dengan 5/12 dikali dengan 6%. Didapat 7.500 sebagai pendapatan bunga, diakui sudah. Lalu untuk selanjutnya, karena dia melakukan pembayaran bunga di setiap awal tahun, jadi pada 1 Januari dia akan menerima pembayaran bunga. Jadi jurnalnya adalah karena dia menerima pembayaran bunga, jadi dia akan menerima kas. Di kredit akan mengurangi piutang bunga yang ada di tanggal 31 Desember yang sudah diakui. Nominalnya tetap sama 7.500. Lalu untuk yang pelunasan selanjutnya, pelunasannya itu jatuh tempo pada tanggal 1 Februari. Jika kita hitung dari tanggal 1 Agustus. Pelunasannya adalah kas pada piutang wesel dan pendapatan bunga. Piutang wesel dari mana? Piutang wesel adalah yang nominal yang telah dipinjamkannya kepada EC Company. Yang di sini piutang weselnya tadinya itu di debit, sekarang karena udah dilunasi, piutang wesel kita letakkan di bagian kredit. Lalu juga ada pendapatan bunga dari bunga 1 bulan. Dari Januari sampai dengan akhir Januari itu ada 1 bulan, jadi kita harus akui juga bunga. Pendapatan bunga yaitu 1/12 1 bulan dikali dengan 6% dikali dengan nominal piutang sebesar 300.000. Jadi hasilnya adalah $1.500 untuk yang pendapatan bunga bulan Januari. Jadi tinggal ditambahkan aja, kas yang diterima adalah $1.500. Begitu untuk yang bunga dibayar awal tahun. Berbeda kasusnya jika bunga dibayarkan di akhir tahun. Ini untuk yang pada tanggal 1 Agustus, yaitu ketika PT JJ itu menerima wesel. Jurnal tetap sama, piutang wesel pada kas sebesar 300.000.
Lalu juga tanggal 31 Desember, dia di sini melakukan tutup buku dan langsung menerima pembayaran bunga karena bunga dibayarkan di akhir tahun. Jadi, bedanya adalah kita menghitung pendapatan bunganya ada berapa, masih sama, dari Agustus sampai Desember itu ada 5 bulan, pengakuan bunganya 5 bulan, jadi Agustus, September, Oktober, November, Desember. 5/12 dikalikan dengan 6%, ini adalah bunga per tahun, dan juga 300.000 adalah nominal wesel-nya. Bedanya itu adalah di sini pada tanggal 31 Desember itu langsung dibayarkan oleh EC Company. Jadi JJ Company itu langsung menerima kas sebesar tadi pendapatan bunga 7.500. Dan pada tanggal 1 Januari PT JJ tidak akan menerima pembayaran lagi karena sudah menerima pembayaran bunga di akhir tahun. Jadi untuk selanjutnya langsung ke pelunasan. Pelunasannya itu masih sama, yaitu piutang wesel, kita lihat dari sisi debit kita pindahkan ke sisi kredit, yaitu 300.000. Lalu juga kita akui pendapatan bunga, yaitu dari yang bulan Januari, itu 1 bulan. Jadi caranya adalah 1/12 dikalikan dengan 6% bunga per tahun, dan dikalikan juga dengan nominal piutang 300.000, hasilnya $1.500. Lalu untuk piutang udah, pendapatan udah, lalu kita menerima kas. Sebesar berapa? Sebesar totalan dari piutang wesel dan pendapatan bunga, yaitu $301.500. Selanjutnya untuk yang wesel bayar tanpa bunga, ini soalnya adalah JJ Bank meminjamkan 235 juta pada tanggal 1 Oktober kepada EC Company. Lalu EC Company menerbitkan wesel bayar tanpa bunga sebesar 235.000 4 bulan, jatuh temponya dengan PV 215 juta. EC Company membuat laporan keuangannya semi-annually. Dalam 1 tahun itu 2 kali tutup buku, artinya setiap akhir bulan 6, yaitu 30 Juni, dan akhir bulan 12, yaitu 31 Desember. Jadi, kita diminta untuk membuat jurnal yang dibuat oleh EC Company. Jadi, yang pertama adalah ketika penerimaan wesel. Ini namanya penerimaan wesel, bukan penerbitan. Yaitu adalah PT JJ itu JJ Bank itu menerima piutang wesel karena dia meminjamkan, dan dia akan mengeluarkan kas sebesar 215 juta. Kita pakai yang nilai PV di sini, bukan yang nominal. Lalu selanjutnya dia karena ketemu 31 Desember, jadi kita harus akui tutup buku dan mengakui bunga selama 3 bulan. Bunganya kita tahu dari mana. Jadi tidak ada akun utang bunga dalam zero bearing notes. Catatannya begitu. Utang bunga ataupun juga piutang bunga, begitu. Lalu untuk perhitungan bunga, ini adalah kita selisihkan antara nominal wesel dengan PV wesel, yaitu 235 juta untuk nominal, dan PV-nya adalah 215 juta, selisihnya ada 20 juta. Ini merupakan bunga untuk 4 bulan. Jadi bisa kita ketahui bunga per bulannya adalah 5 juta setelah dibagikan antara 20 juta dengan 4 bulan. Karena tadi di Desember, ini dari Oktober sampai Desember itu udah 3 bulan kan jalannya, Oktober, November, Desember. Jadi kita harus mengakui bunga 3 bulan. Jadi ini dalam kasus ini misalnya EC Company itu langsung membayarkan di akhir tahun. Jadi jurnalnya adalah kas pada pendapatan bunga sebesar 15 juta. Ini dari 5 juta kita kalikan dengan 3 bulan. Lalu untuk selanjutnya, ini langsung ke pelunasan. Jadi, pada saat pelunasan, itu harus diakui terlebih dahulu bunga 1 bulan,
yaitu kas pada pendapatan bunga sebesar 5 juta. Ini dari yang ini, bunga per bulan dikali dengan 1. Lalu untuk pelunasan yang masih pada tanggal 1 Februari, itu tinggal kas pada piutang wesel sebesar 215 juta. Piutang weselnya kita letakkan di kredit dari sini. Tinggal dibalik aja jurnalnya. Sekian dari penjelasan mengenai piutang wesel. Semoga bisa dimengerti. Terima kasih.